Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kebudayaan Daerah mengembangkan Museum Daerah sebagai bagian dari jendela budaya. Selain renovasi gedung secara menyeluruh, tampilan dan sistem pengelolaan juga disesuaikan dengan era digital saat ini. Salah satunya pengembangan ruang informasi lewat ruangan virtual. Inilah tampilan gedung Museum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang baru selesai direnovasi. Selain pembenahan taman, gedung museum juga nampak asri dan menarik. Selain tampilan luar gedung, Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengelola museum juga sementara membenahi isi dan tampilan dalam museum. Ratusan peninggalan seni dan budaya serta sejarah daerah Sulawesi Utara kini telah ditata dengan baik dan menarik untuk dilihat. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Yori Lesawengen bilang, penataan museum daerah telah menyesuaikan dengan era digital saat ini. Menurut Kepala Dinas, setiap benda yang ditampilkan nantinya akan memiliki barcode sendiri. Pengunjung bisa memperoleh penjelasan lebih detail lewat scanning barcode. Tak hanya itu, juga telah dibangun sebuah ruangan khusus dengan tampilan imersif atau ruangan virtual yang akan membawa pengalaman pengunjung seolah-olah berada di suasana atau di situasi saat itu. Museum Provinsi Sulawesi Utara bangunan fisiknya sudah selesai dibangun. Ini adalah kebijakan Bapak Gubernur tahun lalu menganggarkan anggaran untuk membangun bangunan Museum Provinsi Sulawesi Utara. Nah, sekarang kami dalam proses untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menata, kemudian melengkapi apa-apa yang masih dibutuhkan dalam rangka kita launching, kita buka untuk museum ini dikunjungi oleh masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Koleksi secara total, kami punya koleksi di sini kurang lebih 3.593 koleksi. 593 itu terdiri dari buku-buku, kemudian kurang lebih 3.000 yang koleksi dalam bentuk benda. Nah, koleksi-koleksi ini sekarang kami sementara tampung di ruang konservasi, dan karena keterbatasan ruang pamer yang ada di museum, sehingga kami akan melakukan konsep mungkin menampilkan beberapa koleksi secara periodik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan akhir bulan April 2026 Museum Daerah akan diluncurkan kembali pengoperasiannya. Targetnya museum daerah akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dan pusat edukasi peninggalan sejarah bagi pelajar. Cyril Selano, Doni Arai, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Pemprov Sulawesi Utara lewat Dinas Kebudayaan Daerah mengembangkan Museum Daerah sebagai bagian dari jendela budaya. Lantas, seberapa penting peran museum menjaga identitas budaya di era modern ini hingga strategi apa untuk menarik wisatawan? Kita ulas selengkapnya bersama Kadis Kebudayaan Daerah Pemprov Sulawesi Utara, Yori Lesawengen. Selamat pagi Pak Yori. Bapak mungkin bisa dijelaskan seberapa penting dari Museum Negeri Sulawesi Utara ini untuk menjaga identitas budaya di era modern ini, Bapak? Selamat pagi, Mbak Rahma. Ya, jadi memang pemerintah Sulawesi Utara, khususnya setelah dikomandani oleh Bapak Gubernur kami yang sekarang, Bapak Mayor Jenderal Yuri Selvanus, perhatian terkait dengan kemajuan kebudayaan ini sangat bagus. Di antaranya adalah terkait dengan memberikan peran yang lebih besar bagi Museum Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dalam keadaan sekarang atau kondisi sekarang memang peran museum ini sangat krusial. Jadi dia akan menjadi garda terdepan dalam rangka pelestarian identitas sejarah dan budaya khususnya di Sulawesi Utara. Nah, kami dalam mempersiapkan museum ini, kita menampilkan berbagai tinggalan-tinggalan sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi Utara yang mewakili 3 komunitas budaya besar di Sulawesi Utara, yaitu wilayah budaya Minahasa, kemudian Bolaan Mengonto Raya, dan wilayah budaya Nusa Utara. Nah,
untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi sekarang, maka tentunya kami juga melakukan beberapa inovasi, misalnya dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan digitalisasi dalam memperkenalkan koleksi-koleksi yang ada di museum. Sehingga kami sekarang dalam tahapan persiapan, selain melakukan konservasi koleksi-koleksi yang ada, kami juga mempersiapkan teknologi-teknologi digital yang nanti akan akan dilakukan, akan dimanfaatkan pada saat museum ini sudah kami launching. Demikian, Mbak Rahma. Baik Bapak, lalu apa saja titik penting dari perkembangan museum ini sejak awal berdirinya Pak? Iya, jadi kalau kita melihat sejarah Museum Provinsi Sulawesi Utara ini kan awalnya ada masyarakat dari wilayah Minahasa, dari Ratahan yang kemudian menyerahkan beberapa temuan benda-benda keramik kepada pemerintah, yang kemudian ini menjadi embrio, menjadi koleksi pertama Museum Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ini kurang lebih sekitar tahun 1967. Kemudian antara tahun 1974 sampai dengan 78, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian mengalokasikan dana untuk pembangunan Museum Provinsi Sulawesi Utara. Nah, museum ini diresmikan tahun 1991 pada tanggal 9 Januari. Nah, ketika masa pemerintahan gubernur kami yang sekarang, beliau memberikan perhatian khusus, kemudian melakukan revitalisasi tahun yang lalu. Kemudian itu dilakukan revitalisasi bangunan, kemudian memberikan peran yang lebih besar kepada museum dalam memperkenalkan budaya Sulawesi Utara. Baik, tadi disebutkan ada koleksi keramik yang koleksi pertama museum begitu ya Pak ya. Kalau koleksi yang menunjukkan ini memang budaya dari Sulawesi Utara sendiri itu apa saja Bapak, dan juga bagaimana kondisinya saat ini? Ya, koleksi kami sekarang yang tercatat adalah kurang lebih 3.593 koleksi. Jadi dari beberapa jenis yang menampilkan tinggalan-tinggalan budaya, sejarah dan budaya dari tiga wilayah budaya yang tadi saya sebutkan, Minahasa Raya, Bolan Pamato Raya, kemudian Nusa Utara. Seperti misalnya sekarang kita lihat di belakang, kita punya tampilan-tampilan yang terkait dengan pakaian adat, kemudian ada penemuan-penemuan keramik-keramik, kemudian koin-koin purba, fosil-fosil, dan kami juga punya beberapa koleksi yang yang memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya kami punya ikan purba telakan yang saat ini ada di Museum Sulawesi Utara. Jadi saya kira cukup banyak kami punya koleksi, walaupun mungkin jumlahnya ini masih perlu ditambah lagi, tetapi secara umum semua koleksi ini kami dalam kondisi baik, dan sekarang sementara dilakukan konservasi untuk nanti kemudian kita akan tampilkan dalam ruang pamer yang tersedia di museum. Baik Bapak, kalau terkait dengan revitalisasi ini kan nantinya akan menggunakan digital begitu ya Pak ya. Apa saja yang sudah dilakukan revitalisasi digitalnya dan apa yang akan dilakukan begitu, dan kapan museum ini akan dibuka Pak? Kalau sekarang revitalisasi bangunan sudah selesai, kemudian kami sementara sekarang mempersiapkan, jadi ada beberapa tempat di sini yang memang kita siapkan untuk menggunakan teknologi digital. Misalnya kami punya ruang imersif di mana pengunjung nanti kita akan bawa dalam satu ruangan yang ada menampilkan audio visual, jadi pengunjung juga ikut merasakan secara langsung cerita sejarah Sulawesi Utara sejak awal sampai dengan zaman modern. Kemudian kami juga menampilkan beberapa konten yang terkait dengan musik-musik tradisional, musik-musik dari masa ke masa, kemudian konten-konten yang terkait dengan makanan-makanan khas Sulawesi Utara. Kemudian nanti dalam perkembangannya atau dalam pelaksanaannya, penjelasan terkait dengan narasi-narasi koleksi ini bukan cuma manual yang kami siapkan di setiap koleksi, tapi juga kami mempersiapkan QR code atau barcode
di mana nanti pengunjung bisa melihat secara lebih detail penjelasan melalui barcode ini. Baik, kita menunggu untuk museum ini dibuka dan nantinya budaya-budaya Sulawesi Utara ini bisa ditampilkan begitu ya Pak ya di era digital dan juga era modern ini. Terima kasih Bapak Yuri sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Mbak Rahma.